Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai hai. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Tira Maidasari dengan NIM 121440018 dan teman saya Cantika Margareta dengan NIM 121440003, Fitri Nazila Dewi dengan NIM 121440019, Stephen Samosir dengan NIM 121440041, dan yang terakhir, Windy Simare-Mare dengan NIM 121440042. Kami di sini ingin mempresentasikan studi kasus kami yang berjudul pemutihan karang atau bleaching koral. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi, saya sampaikan ke teman saya. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem laut yang produktivitasnya sebanding dengan hutan hujan tropis. Eaktin 2010. Peristiwa bleaching karang adalah peristiwa keluarnya zooxanthella dari karang yang ditandai dengan pudarnya warna seluruh karang menjadi putih. Proses pemutihan karang atau bleaching koral. Yang pertama, pemutihan bleaching karang adalah peristiwa keluarnya zooxanthella dari karang yang ditandai dengan pudarnya warna seluruh karang menjadi putih. Pemutihan karang juga terjadi karena suhu permukaan laut dan radiasi ultraviolet yang tinggi dari matahari yang mempengaruhi psikologi karang dan menyebabkan efek pemutihan karang. Yang kedua, zooxanthella adalah mikroalga yang hidup sebagai simbion di dalam endoderm karang. Yang ketiga, koloni karang menjadi putih setelah ditinggalkan oleh zooxanthella karena warna karang ditentukan oleh pigmen yang ada di zooxanthella. Pigmen yang dimaksud klorofil yang ada di dalam kloroplas dan kateroid di dalam kromoplas. Keempat, jika karang memutih maka akan diikuti kematian karang, karena karang yang memutih cenderung mengurangi tingkat pertumbuhan, menurunkan kapasitas reproduksi, meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, dan meningkatkan tingkat kematian. Peristiwa pemutihan karang atau bleaching koral yang dibarengi dengan El Nino yang terjadi di Indonesia. Kejadian bleaching yang bersama dengan El Nino di Indonesia tercatat pertama kali pada tahun 1982 sampai 1983 yang menyebabkan kematian karang secara massal di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Selat Sunda. Kematian karang di Pulau Seribu dan Pulau-Pulau Karimun Jawa mencapai 90%. Pada tahun 1997 sampai 1998 hingga mencapai 60-70%. Pada saat yang bersamaan, di bagian barat Sumatera, bagian selatan juga terjadi kematian karang secara massal. Namun, penyebabnya bukan karena naiknya suhu, tetapi karena penurunan suhu hingga di bawah 26 derajat Celcius. Kematian karang di bagian barat Sumatera ini mencapai 90%. Kejadian El Nino pada saat itu bersamaan dengan kejadian Yodi atau Indian Ocean Dipole Mode. Pada tahun 2010, terjadi bleaching karang di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, dan di sekitar Aceh, terutama di Pulau Weh. Namun, masa air hangat ini tidak berlanjut ke selatan, sehingga terumbu karang di Bangka Belitung dan di Pulau Seribu dapat diselamatkan. Pada tahun 2016, karang yang mengalami bleaching terjadi pada bagian barat Sumatera, pantai selatan Jawa, Bali, Lombok, hingga selatan NTT dan NTB. Masa air hangat yang muncul ini pada bulan Maret dan kematian massal karang sangat bervariasi. Kematian karang pada tahun ini juga terjadi di Great Barrier Reef Australia dan kematian karang yang dilaporkan bisa mencapai 90%. Penyebab pemutihan karang atau bleaching koral. El Nino menjadi penyebab utama naiknya massa air panas atau perubahan suhu air laut di atas atau di bawah. Bila suhu naik 2-3 derajat Celcius di atas atau di bawah normal dalam kurun waktu 1-2 minggu,
karang akan menunjukkan tanda-tanda terjadinya bleaching. Bila perubahan suhu berlanjut sampai 1 bulan, maka seluruh koloni karang, karang lunak, anemone, dan juantit akan memutih dan mengalami kematian. Bila kenaikan suhu atau penurunan suhu hingga mencapai minggu ke-6. Permukaan laut dan tingkat sinar ultraviolet matahari yang tinggi, yang mempengaruhi psikologi karang dan menimbulkan efek pemutihan atau bleaching. Sebagian besar bukti menunjukkan bahwa suhu yang meningkat adalah penyebabnya terjadi pemutihan massal. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi hidup karang sebagai organisme. Pembentuk terumbu salah satunya suhu permukaan laut atau SPL. Adanya fenomena ENSO menjadi faktor lain yang menyebabkan SPL suatu perairan meningkat atau menurun. Fenomena ENSO terjadi pada tahun 2015 sampai 2016. ENSO atau El Niño Southern Oscillation adalah pola berulang dari variabilitas iklim di bagian timur Samudra Pasifik yang ditandai dengan anomali temperatur, sea level pressure, atau Southern Oscillation. ENSO adalah fenomena unik di antara fenomena iklim dalam kekuatan, prediktivitas, dan pengaruh globalnya, yang diproyeksikan melampaui Pasifik tropis melalui telekoneksi atmosfer yang mempengaruhi pola variabilitas cuaca di seluruh dunia. ENSO menggambarkan variasi apriodik dalam iklim atmosfer lautan Pasifik tropis karena hubungan yang beroperasi melalui sirkulasi atmosfer berskala besar yang disebut teleconnections, menyebabkan anomali iklim di banyak bagian tropis. Southern Oscillation atau SO merupakan dampak dari ENSO El Niño yang berkaitan erat dengan osilasi atmosfer global. Peristiwa El Niño, tekanan yang lebih rendah dari normal diamati di Pasifik tropis timur dan tekanan lebih tinggi dari normal ditemukan di Indonesia dan Australia Utara. Pola tekanan ini dikaitkan dengan angin timur khatulistiwa yang lebih lemah dari normal dekat sampai permukaan timur ke barat. Anomali suhu permukaan laut sangat mempengaruhi ekosistem di laut, salah satunya terumbu karang. Adanya fenomena ENSO menjadi faktor lain yang menyebabkan suhu permukaan laut meningkat atau menurun. Saat peristiwa El Niño, aliran panas dan dari perairan Pasifik Barat menuju ke daerah perairan Pasifik bagian timur yang lebih dingin yang mengakibatkan peningkatan suhu permukaan laut secara signifikan. Yang terakhir ada kesimpulan. Pemutihan karang terjadi karena suhu permukaan laut dan radiasi UV yang tinggi dari matahari yang mempengaruhi psikologi karang dan menyebabkan efek pemutihan karang. Kenaikan suhu permukaan laut akibat pemanasan global dari awal hingga pertengahan tahun 2016 menyebabkan pemutihan karang terjadi di Sumatera bagian barat, pantai selatan Jawa, Bali, Lombok utama naiknya massa air panas, dan lautan hangat ini biasanya terjadi di Samudra Pasifik, laut di sekitar Australia, Laut Cina Selatan, atau kadang-kadang di Laut Andaman. Pemutihan ini biasanya dipicu oleh suhu di bawah normal atau di bawah 26 derajat Celcius. Pemutihan karang juga terjadi selama periode dingin, La Nina di daerah di mana suhu cenderung naik atau turun. Jadi gimana nih tentang penjelasan kami mengenai pemutihan karang atau bleaching coral? Apakah mudah dipahami atau masih ada yang ingin bertanya? Kalau misalkan kalian mau nanya, silakan cari di Google ya. Jadi akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye.